mendapatkan ya katanya laki-laki yang lebih ya, ganteng, tapi lebih apa namanya istilahnya, kalau kaya itu apa istilahnya? Tajir. Tajir, ya lebih tajir supaya semakin sejahtera. Nah, Bapak Ibu penonton ya di ANTV. Di ANTV itu ada jeritan hati wanita, ya kan? Dikisahkan bagaimana hati wanita yang diperlakukan. Ya, saya tidak menonton karena itu satu hal nyata ya, kisah nyata bisa disampaikan. Ya. Tapi sayangnya di situ tidak ada solusinya, harusnya ada solusi. Nah itu yang kita lihat. Tapi apa yang Tuhan katakan dalam ayat 27 dalam bacaan tadi? Bahwa dunia memang menawarkan yang tadi, tapi Yesus katakan damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Ya sangat jelas di sini bagaimana dunia menawarkan hal yang menyenangkan secara daging atau sesaat. Tapi Tuhan katakan, aku meninggalkan damai sejahtera dan tidak seperti yang dunia berikan. Lalu damai sejahtera yang diberikan itu adalah filter, dikatakan, untuk menghilangkan apa? Gelisah dan juga menghilangkan kegentaran. Kalimat terakhirnya katakan, jangan gelisah dan jangan gentar. Nah ada, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu pernah mendengar Ibu Dorothy Marx. Dia orang Yahudi dan kemudian menjadi warga negara Indonesia. Dia aktif di kampus-kampus karena dia dosen, baik di UKI maupun juga di Bandung, Maranatha ya. Dan dia selalu buka open house buat mahasiswa. Ya. Lalu dia membuat banyak sekali singkatan yang dibuat untuk mengingatkan kita, mudah mengingat apa yang dimaksud dengan singkatan itu. Nah, salah satu singkatan yang dibuat adalah gerimis. Ini katanya penyakit hati yang berlawanan dengan damai sejahtera. Apa itu gerimis? Gerimis adalah gelisah, risau, dan pesimis. Benar atau enggak? Itu penyakit hati ya. Gelisah, kemudian risau dan pesimis. Dan ini yang Tuhan Yesus katakan, itu dia tawarkan damai sejahtera untuk menghilangkan gelisah, gerimis dan risau atau gerimis. Dan jangan hanya kena gerimis hujan, tapi gerimis hati juga. Jangan gerimis. Ya. Nah, untuk menghilangkan gerimis ini, saya akan menyampaikan 3 doa. Kalau tadi kan temanya doa, ya Roh Kudus bimbinglah kami supaya terjadi kesaksian. Nah, di sini ada doa dari Fransiskus dari Assisi. Kita tahu semua itu ya. Doa Fransiskus dari Assisi. Apa doanya? Dia katakan, Tuhan jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Dan dikatakan juga bahwa bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemaran, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tapi jangan menjadi terang di tengah terangnya, tapi jadilah terang di tengah kegelapan. Tuhan, semoga aku ini menghibur. Tuhan, semoga aku ingin menghibur daripada dihibur, membawa daripada memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai, sebab dengan memberi aku menerima, dan dengan pengampunan aku diampuni, dan dengan mati suci aku akan bangkit untuk hidup selama-lamanya. Inilah
Fransiskus dari Assisi. Luar biasa doanya. Mampu nggak sih kita mau jadi seperti itu tadi? Tapi aku katakan kita mampu kalau kita di dalam Kristus. Persoalannya kita tidak tinggal di dalam Kristus, kita tidak hidup dalam Kristus, maka yang terjadi adalah kekosongan. Tidak akan ada kesatuan, tidak akan ada perdamaian kalau tidak ada kasih Yesus dalam kehidupan. Doa yang kedua mengingatkan kita tentang damai sejahtera yang disampaikan memang tidak langsung berupa doa, tapi pernyataan. Mungkin ada yang mengingat juga pernyataan dari J.F. Kennedy yang mengatakan, jangan pernah bertanya kepada negara apa yang negara akan berikan, tapi bertanyalah apa yang aku akan berikan kepada negara. Sama dalam pelayanan, sama dalam persekutuan tubuh Kristus. Jangan pernah menuntut hanya mendapat berkat, dan itu yang dicari banyak orang ya. Padahal berkat Tuhan sudah berikan, cuma kita tidak merasakan berkat itu. Kenapa? Karena hati. Dan di sini mungkin kita juga bisa bertanya, apa yang saya bisa berikan buat Tuhan? Tapi jangan bertanya apa yang Tuhan berikan sama saya. Kok doa saya tidak didengar? Kok tidak ada jalan keluar dari masalah-masalah yang saya hadapi? Tapi tanya, apa yang aku harus berikan yang terbaik untuk Tuhan? Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana kita boleh sungguh-sungguh bisa menaikkan doa-doa kita, bisa juga melihat bagaimana orang lain mendapat sejahtera dan doa yang terakhir. Ada satu keluarga yang berada di lingkungan yang penuh kejahatan. Lalu dia ingin berdoa supaya lingkungannya boleh mengalami damai sejahtera. Kemudian dia mengambil sikap doa puasa. Dia doa puasa, dia sungguh-sungguh berdoa supaya lingkungannya bisa teratasi dari kejahatan. Ada kejahatan narkoba, ada juga kejahatan untuk malam-malam orang dan berbagai kejahatan. Lalu dia berdoa. Setelah 40 hari, kok tidak ada perubahan? Dia katakan, apakah jangkauan doa saya terlalu luas ya? Lingkungan dia doakan, kayaknya terlalu luas. Dia perkecil di RT-nya dia. Dia perkecil di lingkungan RT-nya. Doa yang sama, melakukan doa puasa juga. Ternyata sesudah berdoa tidak ada perubahan juga yang terjadi. Kemudian dia berpikir lagi, mungkin masih terlalu luas doa saya. Saya mau berdoa untuk keluarga saja. Lalu dia berdoa untuk keluarganya. Kebetulan anak-anaknya juga akhirnya terpengaruh oleh lingkungan. Lalu dia berdoa. Ternyata tidak terjadi juga perubahan. Anak-anaknya semakin jahat. Lalu dia katakan, saya sudah persempit doa saya, tapi kenapa tidak terjawab juga? Akhirnya dia katakan, mungkin saya lebih mempersempit lagi. Kira-kira disempitkan kemana? Diri sendiri. Adalah ya mulai dari diri sendiri. Jadi dari diri sendirilah membawa pengaruh. Bisa atau tidak? Bisa kalau kita mau untuk membawa pengaruh itu. Pengaruh dalam rumah tangga kita, pengaruh ke tetangga kita, dan pada akhirnya pengaruh ke seluruh yang ada di lingkungan. Persoalannya kadang-kadang kita takut, kita kan orang minoritas. Ya. Itu membentengi kita, itu membatasi kita, padahal Tuhan memberi kuasa. Yohanes 1:12. Jika kita percaya dan menerima Dia, maka kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Tidak pernah kita menyadari bahwa kita memiliki kuasa itu, dan kita tidak menggunakan kuasa. Bukan berarti menggunakan kuasa seperti preman ya, tapi kita menggunakan kuasa itu untuk melihat apa sih yang Tuhan rencanakan atas kehadiran saya di tengah keluarga, di tengah lingkungan, dan di tengah masyarakat. Saya yakin kalau itu kita benar-benar hayati, maka pasti kita akan membawa perubahan. Pasti kita akan membawa kesatuan sebagai tubuh Kristus, dan gereja kita pun juga akan punya pengaruh di tengah-tengah persekutuan
gereja-gereja Indonesia. Kebetulan sekretnya PGIW itu adalah pendeta dan kami Pak Ferry Simanjuntak, dan dia mengekspos untuk perayaannya 75 tahun PGI. Mereka mengadakan aksi lingkungan. Aksi lingkungan yang dilakukan apa? Membersihkan got-got yang ada di daerah Jakarta Timur. Dan itu terlihat bagaimana